Shalom. Mula pertama saya memperkenalkan diri. Saya John Tudongalemba, Pendeta John Tudongalemba. Saya melayani sidang jemaat Tuhan yang ada di Surabaya. Dan pagi hari ini lewat gembala sidang saya dipercayakan untuk melayani 4 kebaktian pada pagi hari ini. Saya datang bersama dengan istri dan anak saya, menyertai saya dalam pelayanan ini. Dan semoga ini doa saya, pelayanan saya pada sepanjang hari ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Amin. Walaupun kita mungkin baru pertama kali berjumpa, tetapi di dalam Tuhan kita bersaudara. Di dalam Tuhan kita sesama anggota tubuh Kristus. Amin. Bukan hanya sekedar bersaudara, tapi kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Kita saling membutuhkan, kita saling merasakan, kita saling menghargai seorang dengan yang lain. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Allah. Dalam waktu saya masih di Surabaya, Ibu Heli memberikan saya SMS mengatakan bahwa firman Allah, tema firman Allah yang sedang disampaikan berbicara tentang terobosan, breakthrough. Terobosan. Apa itu terobosan? Terobosan adalah jalan keluar yang Tuhan kerjakan untuk kita atas setiap masalah-masalah. Tidak terpaku pada kaidah-kaidah atau tataran-tataran yang biasa, tetapi Tuhan menggunakan ada begitu banyak cara, begitu banyak jalan. Bahkan saya mengatakan jalan-jalan yang baru Tuhan sediakan buat kita, yang seringkali tidak pernah kita pikirkan. Bahkan seringkali kita tidak pernah sukai jalan keluar itu. Tetapi kalau kita mau ikuti jalan keluar yang Tuhan berikan buat kita, ada terobosan-terobosan yang Tuhan berikan buat kita, maka kita lihat kita akan diangkat oleh Tuhan dari satu level ke level yang lain, yang lebih tinggi untuk mencapai kemuliaan bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Itulah terobosan. Bukan jalan keluar biasa yang biasa kita lewati, kita lalui, tetapi ada jalan-jalan baru yang tidak pernah kita bayangkan, tetapi Tuhan berikan buat kita. Nah, untuk itu saya akan membawa saudara pada pagi hari ini berbicara tentang terobosan yang membawa kita dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih tinggi lagi, to the next level. Yaitu apa? Seorang tokoh dari Alkitab yang membawa saya, membuat saya bisa terbuka mata, mengalami terobosan demi terobosan dalam sepanjang hidupnya untuk mengalami peningkatan dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi. Yaitu pribadi Yusuf. Siapa yang belum pernah mendengarkan Yusuf? Cerita tentang Yusuf, semua kita pernah mendengarkan. Saya akan membawa saudara dalam sepanjang hari ini cerita tentang Yusuf. Ada paling tidak saya menemukan 4 episode dalam kehidupan Yusuf sejak dari rumah bapaknya, dari tempat di mana dia berada berkumpul bersama dengan opanya Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Mereka bersama-sama tinggal. Dan dari satu waktu ke waktu kita melihat ada begitu banyak pergumulan. Paling tidak saya menemukan ada 4 episode hidup di mana dalam setiap episode ditandai dengan pergumulan-pergumulan. Tetapi dalam setiap pergumulan ada jalan keluar, ada terobosan-terobosan membawa dia dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi. Yaitu nomor 1, ini akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya bagikan dalam 4 kebaktian ini, dalam 4 episode hidup dari Yusuf. Yaitu yang pertama, pada saat Yusuf bersama dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Pada saat dia berkumpul bersama dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Ini episode pertama dari kehidupan Yusuf. Yang kedua, yaitu pada saat Yusuf di rumah Potifar. Ada pergumulan yang lain juga ada dialami oleh Yusuf. Tetapi kita melihat Tuhan memberikan dia terobosan untuk mengalami
peningkatan dalam hidupnya. Yusuf walaupun secara pandangan mata seperti dia mengalami lebih turun, tetapi sebenarnya yang dia alami tidak lebih turun, tetapi lebih naik, lebih naik, lebih naik. Yang kedua dan yang ketiga, saat Yusuf di dalam penjara, bagi manusia biasa, tamat ya karir dari Yusuf, tidak punya masa depan. Dia terkubur dalam penjara, sebab penjara yang dikatakan oleh Yusuf adalah liang tutupan. Di sana dia secara manusia habis, Yusuf dihabisi. Tetapi Tuhan membuat dia mengalami terobosan. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Dia mengalami dari dalam penjara, dia muncul. Untuk episode keempat, dia menjadi kuasa atas seluruh Mesir. Luar biasa. Hidup Yusuf ditandai dengan pergumulan demi pergumulan. 30 tahun, 17 tahun pertama dia bersama dengan orang tua. 13 tahun dia mengalami pergumulan. Pahit demi kepahitan. Pergumulan demi pergumulan. Ya, apa-apa yang memaitkan hidupnya dia alami. Tetapi percayalah, kalau Tuhan menyertai dia, Tuhan mengangkat dia pada tingkat yang tertinggi. Ini juga bukan hanya dialami oleh Yusuf. Alkitab menuliskan semua cerita, semua pengalaman bukan hanya untuk Yusuf, tetapi buat setiap orang yang mau juga mengalami seperti apa yang dialami Yusuf. Bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membuat hidup kita berhasil. Amin. Siapa yang mau berhasil dalam hidupmu? Haleluya, semua kita. Tuhan akan membawa kita, apapun pergumulan kita. Saya tidak tahu berapa lama kita mengalami pergumulan. Tapi ingat, 13 tahun Yusuf mengalami kepahitan demi kepahitan. Tetapi dia mengalami pengangkatan demi pengangkatan. Puji Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saya akan mulaikan dengan episode pertama dari hidup Yusuf, yaitu Yusuf bersama-sama dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Saya akan membawa saudara dalam satu pembacaan, kita tidak akan membaca semua, tetapi saya akan memperlihatkan secara garis besar apa yang dialami oleh Yusuf pada saat dia bersama dengan orang tuanya. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-30, kitab Kejadian pasal yang ke-30 saya jemput saudara membaca dalam Alkitab masing-masing. Saudara ikuti sebab saya tidak bisa berbicara, saya tidak bisa menyampaikan firman Allah. Saya bukan tipe orang yang bisa berbicara di luar firman Allah. Saya hanya dapat berbicara kalau itu berdasarkan firman Allah. Dan kalau itu berdasarkan firman Allah, apa-apa yang saya sampaikan tidak terbantahkan. Amin. Haleluya. Nah, pada siang pagi hari ini di dalam kitab Kejadian pasal 37, kitab Kejadian pasal 37 untuk pertama kalinya ya kisah tentang Yusuf ini disampaikan. Kitab Keluar Kejadian pasal 37 yaitu pada saat Yusuf masih muda, disebutkan berumur 17 tahun. Ada anak-anak muda di sini yang berumur 17 tahun? Coba unjuk tangan, ada di antara kita kaum muda? Belum bangun kayaknya ya. Orang-orang muda belum bangun, nanti ya. Mungkin pada siang dan malam hari nanti ya. Oh, puji Tuhan. Tetapi apapun ya, berapapun umur kita, kita bagaikan Yusuf yang masih muda di hadapan Tuhan. Oh, luar biasa ya. Nah, di dalam kitab Kejadian pasal 37, Yusuf masih muda, berumur 17 tahun, bersama-sama dengan orang tuanya dan saudara-saudaranya. Ada dua keadaan yang bertolak belakang dialami oleh Yusuf. Ya. Di lain sisi, dia sangat dikasihi oleh orang tuanya. Dia sangat disayang oleh orang tuanya. Tetapi di sisi yang lain, dia apa saudara? Lawan dari disayang apa? Dibenci oleh saudara-saudaranya. Di sisi lain, dia sangat dikasihi oleh orang tuanya. Tetapi di sisi lain, dia sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Saya tidak tahu, mungkin ada di antara kita yang mengalami hal demikian. Tetapi itulah hidup. Bagaikan kita makan sesuatu yang manis bagaikan madu. Tetapi mungkin kita ada waktu yang lain, Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu yang pahit. Ya. Tetapi dalam pahit manisnya kita, bagaikan kita mengalami naik turunnya perjalanan bersama dengan Tuhan. Membentuk alunan yang indah, yang merdu dari lagu kehidupan kita. Ya, lagu-lagu pujian yang saya
nikmati pada pagi hari ini dan Tuhan juga menikmati. Tidak dinyanyikan dengan satu nada yang datar. Kalau dia do. Kalau sol. Lagu itu akan menjadi indah. Kalau bagaikan apa sah? Ada naik, ada turun. Ada naik, ada turun. Itulah alunan nada perjalanan kita. Seringkali kita mengalami, dikasihi, kita dibawa naik. Tapi ada kalanya kita seperti dibenci. Kita dibawa turun sampai mengalami kebencian yang paling dasar, paling sangat dibenci. Ya, tidak ada orang yang mau melihat kita, tidak ada orang yang mau menyapa kita. Kita sangat dibenci. Tetapi ingat, kalau kita mengikuti bersama dengan Tuhan, itu nanti akan menjadi pengalaman yang indah. Sakit untuk dijalani, tetapi sangat indah untuk dikenang. Setelah melewati itu kita merasakan, ya Tuhan, kok bisa saya melewati itu? Pengalaman-pengalaman yang saya tidak mungkin lewati. Dengan kemampuan sendiri, Engkau mampukan aku dari satu pengalaman kepada pengalaman yang lain. Amin. Kita mengalami kemenangan demi kemenangan untuk Tuhan membawa kita di tempat yang tinggi. Sebelum saya akan masuk dalam kitab Kejadian pasal 37, saya ingin membawa saudara untuk mungkin ada saudara yang mengalami, Tuhan, ya saya ingin berada di atas, dikasihi. Tapi tiba-tiba Tuhan bawa kita di tempat yang bawah. Kita tidak disukai, kita difitnah, kita dihina, kita dibenci. Perhatikan, Tuhan membuat alunan nada kehidupan kita menjadi lagu yang merdu untuk satu saat kita tinggi bersama Tuhan di Gunung Sion. Kitab Wahyu pasal yang ke-14. Kitab Wahyu pasal 14. Setia, kata kunci adalah setia. Walaupun kita dibawa di lembah, tapi kalau kita setia, Tuhan akan membawa kita di atas gunung kemuliaan, di atas Gunung Sion. Amin. Haleluya. Kitab Wahyu pasal yang ke-7, pasal 14. Kitab Wahyu pasal yang ke-14. Kitab Wahyu pasal yang ke-14, saya jemput sudah membaca dalam kitab Wahyu pasal 14, ayat yang ke-1, kitab Wahyu pasal 14, sebelum saya masuk dalam kitab Kejadian pasal 37, cerita tentang Yusuf, saya akan memperlihatkan inilah keadaan dari Yusuf, mengalami dikasihi, sekaligus mengalami juga dibenci. Setiap hari dia mengalami, dia dekat dengan bapaknya, dia dikasih, begitu dekat dengan saudara-saudaranya, dia dibenci. Ya, setiap hari itu dia temui. Wahyu pasal 14 ayat yang pertama. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Ya. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapanya. Ya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Ya. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Ayat yang ketiga. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di Ada nyanyian baru. Sebab setiap pengalaman kita seperti tidak pernah bisa diulangi. Setiap hari kita mengalami pengalaman. Dikasihi, dibenci, dikasihi, dibenci. Seperti tidak pernah bisa diulangi. Pengalaman itu menjadi nyanyian baru. Teruskan. Di hadapan tahta, di depan keempat makhluk Ya. dan tua-tua itu. Ya. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang Ya. yang telah ditebus dari bumi ini. Ayat yang keempat, perhatikan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Ya. Karena mereka murni sama seperti perawan. Perhatikan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Yang anak domba. mengikuti anak domba itu. Kemana saja ia pergi, Ya. mereka ditebus dari antara manusia Ya. sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Terima kasih. Jadi kita lihat ini 144.000 orang mengikuti Yesus. Dia anak domba yang mengalami kematian dan kebangkitan. Dan mereka mengikuti itu dalam setiap langkah mereka. Tidak pernah berpaling, tidak pernah meninggalkan. Tetapi mereka setia mengikuti. Dan ayat mengatakan satu saat bertemu dengan kekasih jiwa mereka. Di atas Gunung Sion, ini gunung kemuliaan. Mereka dipermuliakan sebagai upah dari kesetiaan mereka. Saya mau tantang saudara, ada mungkin di antara kita mengalami sedang dibenci seperti kita di dasar bumi ini. Tapi perhatikan,
kalau kita tidak berpaling kepada yang lain, tapi kita tetap mengikuti. Jejak itu ditinggalkan untuk kita ikuti. Satu saat upah kesetiaanmu tidak pernah habis, tidak pernah hilang. Dia akan mempermuliakan kita di tempat yang paling tinggi. Amin. Haleluya. Nah, kita kembali dalam kitab Kejadian pasal 37. Saya akan perlihatkan, Saudara. Kita lihat di sini Yusuf mengalami dibenci, ya, mengalami dikasihi. Tentu ada sebabnya. Kenapa dia dikasihi? Kenapa dia dibenci? Dia dikasihi, Alkitab menuliskan, sebab dia anak yang lahir pada masa tua dari Yakub ayahnya. Dia dikasihi, dia dilahirkan dari istri yang sangat dia kasihi. Ya, sangat dia kasihi. Itulah Rahel. Tetapi sekian lama mereka menikah, tidak punya anak. Sedangkan istri yang lain, Lea, tidak dikasih. Tetapi seperti hampir tiap tahun, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Yusuf sangat dikasihi. Pagi hari ini saya akan sampaikan, ya, ada paling tidak 3 alasan. 3 alasan kenapa dia dibenci oleh saudaranya. Kita anak-anak Tuhan. Ya, kita anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Perhatikan, Alkitab sudah mengatakan, engkau akan dibenci oleh dunia. Tapi ingat, Dia yang mengasihi kita akan membela kita. Amin. Dia yang mengasihi kita, tidak pernah meninggalkan kita, akan menyertai kita. Ya, yaitu yang pertama, ya, alasan yang pertama di dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat yang kedua. Ayat yang kedua, ini sebab pertama kenapa Yusuf dibenci. Tetapi perhatikan, walaupun dibenci oleh saudara-saudaranya, justru dengan ini dia sangat dikasihi. Dia makin dikasihi oleh orang tuanya. Jangan gentar, jangan takut. Ya, ayat yang kedua, tolong baca. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun. Ya. Jadi masih muda. Ya. Biasanya menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, Ya. anak-anak Bilha dan Silfa. Perhatikan. Kedua istri ayahnya. Ya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Nah, ini sebab pertama kenapa Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Yaitu Yusuf dianggap, terima kasih ya, sebagai apa, saudara? Tukang apa, saudara? Tukang lapor. Tukang lapor ya. Yang notabene yang dilaporkan bukan hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk. Lagi menggembala, kalau sudah lapar ya sudah, domba itu disembelih saja, ya, disembelih terus, ya, bukannya dipelihara, makan malah disembelih, entah jadi steak, atau jadi sate, jadi apa. Pokoknya mereka kerjakan itu, tidak pedulikan, padahal orang tuanya mempercayakan untuk menjaga, merawat. Ya, apa artinya ini, saudara? Kita akan dikasihi oleh Bapa kita. Nomor 1, kalau kita dalam hidup kita selalu mencari untuk berkenan kepada Bapa. Ya, berkenan kepada Bapa. Walaupun kita tidak berkenan kepada manusia. Ini suatu yang berat, saudara. Bukan hal yang ringan, saudara. Sebab apa? Banyak, bahkan anak-anak Tuhan, ya, dia lebih memilih berkenan kepada manusia. Walaupun itu dia menyakiti hati Bapa. Perhatikan, jangan ada di antara kita yang mengalami demikian. Kita berusaha menyenangkan manusia. Walaupun itu kita menyakitkan hati Bapa. Perhatikan, kita tidak akan mendapatkan pembelaan dari Tuhan. Tidak akan ada terobosan dalam persoalan kita. Tidak akan ada pengangkatan kepada tingkat yang lebih tinggi. Nomor 1 yang harus kita pegang, apapun kata manusia, tapi kalau itu berkenan kepada Tuhan. Ya, Rasul Paulus katakan, kalau aku hamba manusia, aku berusaha untuk menyenangkan manusia. Tapi aku bukan hamba manusia, aku hamba Allah. Ya, Rasul-rasul mengatakan, engkau pilih, kita mau berkenan kepada Tuhan, taat kepada Allah atau taat kepada manusia. Menyenangkan Allah atau menyenangkan manusia. Saudara, ini pilihan buat kita. Pagi hari ini saya ingin menggugah. Apakah kita ingin dikasihi Bapa
atau dikasih manusia. Menjadi persoalan. Ya, kita di kantor, ya, mungkin kita sering kali dikatakan tukang lapor. Sebab apa? Apa-apa yang tidak benar itu. Ya, kita tidak sukai, kita tidak kompromi. Saudara, saya mengatakan ini kunci, saudara. Pada saat kita mengikuti kata hati nurani kita yang baik, di situ kita akan dibawa dari satu tempat, ya makin hari makin sensitif. Roh Kudus, Alkitab mengatakan, akan membawa kita dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lebih nyata lagi, kepada kebenaran yang lebih nyata lagi. Ya, saya selalu mengingat Bapak Gembala. Satu yang saya ingat dari pelayanan beliau adalah sangat kuat dalam pelayanan dalam hal Roh Kudus. Sejak mudanya melayani kebaktian kepenuhan Roh Kudus. Terakhir minggu yang lalu saya bertemu dengan beliau, tante dan om. Tante mengatakan dalam keadaan lemah, tapi urapannya tetap sama. Kira-kira begitu tante ya? Urapannya tetap ada. Perhatikan saudara, Roh Kudus akan tetap ada dalam kehidupan kita. Apa? Kalau kita peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Dia akan membawa kita dalam setiap langkah-langkah kita, dalam langkah kebenaran. Yusuf, dia memberi diri untuk dipimpin dalam kebenaran. Dia tidak kompromi dengan apa-apa yang tidak benar dalam hidupnya. Apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Saya mau mengatakan ini rahasia. Pada saat kita kompromi dengan apa-apa yang tidak benar, di saat itu kita sedang mendukakan Roh Kudus. Pada saat kita kompromi dengan apa yang tidak benar, padahal kita sudah dengar firman Allah, bahkan kita menyampaikan firman Allah. Saya miris melihat ada hamba-hamba Tuhan yang pada awalnya dia mulaikan dengan yang baik. Dia begitu kuat dengan firman Allah, dengan pengajaran firman Allah. Tetapi pengaruh dunia itu begitu kuat, membuat dia kompromi. Tidak lagi dia berpegang pada kebenaran. Dia kompromi pada hal-hal yang tidak benar. Saya mengatakan dia mulai dengan mendukakan Roh Kudus. Dimulai dengan mendukakan Roh Kudus. Kalau tidak segera bertobat, dia akan pada langkah yang lebih jauh lagi. Apa? Memadamkan Roh Kudus. Roh Kudus tidak lagi berbicara tentang apa-apa yang benar, yang seharusnya dia kerjakan. Dan kalau itu diteruskan, dia sampai pada titik yang tidak bisa kembali lagi. Apa itu? Menghujat Roh Kudus. Alkitab menuliskan menghujat Roh Kudus itu tidak ada pengampunan. Orang yang menghujat Roh Kudus tidak ada pengampunan. Saya mengatakan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membuka mata kita. Yusuf tidak kompromi untuk hal-hal yang tidak benar. Saudara, kita mengalami dalam kehidupan nyata kita, di kantor, di rumah tangga, dimanapun juga. Tuhan ingin peka terhadap Roh Kudus. Semakin kita peka pada Roh Kudus, semakin kita dibawa, kita mendengarkan, kita dibawa untuk berjalan dalam langkah-langkah Roh Kudus. Makin kita meluap-luap dalam urapan Roh Kudus, makin kita dibawa hidup di dalam Roh Kudus. Dan Tuhan akan membawa kepada kemuliaan demi kemuliaan. Amin, kasih. Yusuf pertama, kenapa dia dibenci? Sebab dianggapnya tukang lapor. Dia tidak bisa diam kalau lihat apa-apa yang tidak benar. Tidak apa-apa, sungkan aku, kakakku sendiri. Tidak apa-apa, diam saja. Bahkan banyak kali anak-anak Tuhan terjebak pada situasi yang namanya asal Bapak senang, walaupun Tuhan tidak senang. Hati-hati pada saat engkau mau menyenangkan manusia, mau menyenangkan manusia, mau berkenan kepada manusia lebih daripada Tuhan. Enggak salah kita berkenan kepada manusia, asal tidak bertentangan dengan Tuhan. Kita menyenangkan orang tua, asal tidak bertentangan dengan Tuhan. Kita menyenangkan siapa saja, asal tidak bertentangan dengan Tuhan. Tetapi ingat, pada saat kita dihadapkan di suatu pilihan, menyenangkan Tuhan atau menyenangkan manusia. Kalau kita berusaha menyenangkan manusia, yang nanti akan mendukakan hati Tuhan, kita harus pintar untuk memilih. Pilihlah menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, saya mengatakan satu saat nanti, dia akan disenangkan oleh Tuhan. Amin. Selama disenangkan oleh Tuhan, amin. Senangkanlah Tuhan. Jangan kompromi untuk hal-hal yang tidak benar. Ya, ini yang pertama.
Kenapa dia dibenci? Yaitu karena dia tidak kompromi dengan hal yang tidak benar. Yang kedua, pada ayat yang ketiga, ayat yang ketiga tolong baca. Israel lebih mengasihi Yusuf. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ayat yang keempat, perhatikan. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Terima kasih. Yang kedua, karena dia lebih dikasih oleh orang tuanya. Anak-anak Tuhan, sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Kalau kita dikasihi oleh Allah, maka itu lebih dari cukup, saudara. Saudara, harus pusing kita dibenci oleh manusia. Yang penting kita dikasihi oleh Tuhan. Itu lebih dari cukup. Ayat mengatakan, karena dia dikasihi oleh Tuhan, karena dia dikasihi oleh orang tuanya, dia mendapatkan pemberian yang sangat luar biasa. Apa itu? Pakaian atau jubah yang berwarna-warni, yang maha indah. Ada karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan. Semakin kita dikasihi oleh Tuhan, semakin kita diperlimpah dengan karunia-karunia Roh Kudus. Karunia-karunia ilahi. Apa itu? Kemampuan-kemampuan ajaib oleh Tuhan yang memampukan kita mengerjakan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Kalau hanya hal yang biasa, itu dikerjakan oleh manusia. Lewat mereka belajar, lewat mereka melatih diri. Tidak pernah mengalami keajaiban dalam hidup mereka. Tetapi keajaiban itu apa? Apa-apa yang tidak mampu dikerjakan oleh manusia, dikerjakan oleh Allah lewat kemampuan ajaib itu. Siapa di antara kita yang mau mengalami keajaiban-keajaiban dalam hidup kita? Siapa di antara kita? Keajaiban-keajaiban itu hanya dialami lewat kemampuan yang ajaib dari Allah, lewat Roh Kudus yang Tuhan curahkan buat kita. Oleh sebab itu, jangan dukakan Roh Kudus, tapi biar kita berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, kenapa dia dibenci? Sebab Yusuf mempunyai mimpi. Pada saat dia kasih orang-orang yang lain itu, saudara-saudaranya benci. Pilih kasih ini, papa pilih kasih. Kok malah dia yang dikasih? Ruben mungkin, Yehuda mungkin, semua membenci dia. Tetapi lebih lagi dibenci pada saat dia menceritakan mimpinya. Sidang jemaat Tuhan. Apa itu mimpi? Mimpi itulah visi kita untuk masa depan. Mimpi itu belum terjadi. Ada 2 kali dia bermimpi. Berkas-berkas yang tunduk kepada berkas Yusuf. Yang kedua, bintang-bintang, matahari dan bulan sujud kepada Yusuf. Itu belum terjadi. Tetapi nanti mimpi itu diberikan oleh Tuhan. Mimpi ini bukan karena kebanyakan tidur, tiap hari molor terus, tidur terus, saking banyaknya tidur banyak mimpi. Tidak, tapi mimpi itu visi yang Tuhan berikan buat Yusuf. Dan dia pegang itu. Dan saudara-saudaranya benci. Ini, tukang mimpi ini. Kita bunuh dia. Kita lihat bagaimana jadinya mimpi dia. Perhatikan, kalau kita punya mimpi. Perhatikan, mimpi ini bukan hanya sekedar angan-angan. Tapi itu mimpi, visi yang Tuhan berikan. Lewat apa? Lewat firman Allah. Perhatikan, visi dari semua gereja, visi dari hamba-hamba Tuhan akan menjadi kenyataan kalau kita terima dari Tuhan lewat firman Allah. Amin. Bukannya sekedar menghayal. Oh, nanti tidak ada hamba Tuhan yang tidak mau jemaatnya berkembang seperti jemaat yang ada di tempat ini, bahkan lebih lagi. Saya tahu Bapak Gembala punya visi yang besar untuk jemaat ini. Tidak ada hamba Tuhan yang tidak mau pelayanannya lebih luas. Tidak ada pengusaha yang tidak mau usahanya lebih luas lagi. Tidak ada karyawan yang tidak mau karirnya lebih tinggi lagi. Semua kita punya pengharapan untuk itu. Tapi ingat, visi kita terletakkan di dalam firman Allah. Biar firman Allah yang membuat kita punya visi.
Kalau firman Allah yang membuat kita punya visi, kita tidak terbatas untuk apa-apa yang sifatnya duniawi itu. Tetapi kita lihat, saya akan bawa saudara dalam satu ayat, dalam satu kitab 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama, ini nanti akan menjadi visi kita, mimpi kita di hari depan. Ada mimpi besar kita. Saya tidak tahu mimpi besar saudara. Tetapi apa yang harus menjadi mimpi besar kita, semua kita, siapapun kita. 2 Petrus pasal yang pertama. Kitab 2 Petrus pasal yang pertama. Ayat yang ke-19. Suratan 2 Petrus pasal pertama. Biar ini menjadi visi kita. Kalau kita punya visi ini, oh luar biasa. Apapun yang kita raih, kita tidak pernah kecewa. Kalau mimpi itu datang dari dirinya sendiri, Yusuf pasti akan kecewa. Dia katakan, Tuhan, mimpiku semua saudara-saudaraku akan menyembah aku. Tapi faktanya apa, saudara? Mereka membenci aku, mereka menganiaya aku, mereka menjual aku. Mana mimpi itu? Enggak benar. Tapi Yusuf tidak pernah ragu akan mimpinya. Dia pegang itu, sebab apa? Mimpi itu datang dari Tuhan. Hari-hari ini apa yang membuat saudara yakin bahwa mimpi itu datang dari Tuhan? Kalau itu berdasarkan firman Allah. Saudara, dalam kitab 2 Petrus pasal yang pertama, 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-19, ini yang namanya nubuat, visi itu, sesuatu yang belum terjadi, tetapi pasti akan terjadi, amin? Ya, pasti akan terjadi, belum terjadi, memang, walaupun mungkin, ya keadaan sekarang, realitas sekarang, seperti berlawanan dengan mimpi, tetapi perhatikan, kalau Tuhan sudah berikan lewat firman Allah, maka itu satu saat akan terjadi, nanti satu saat, benar, semua saudara-saudara Yusuf, menyembah Yusuf. Oh, semuanya, enggak ada yang berani. Sampai pada saat ayahnya meninggal, Yakub meninggal. Mereka datang sujud, jadikan kami hambamu, ampuni kami sudah bersalah, kami berdosa terhadap engkau. Luar biasa, mimpi itu terjadi, saudara. Kitab 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-19. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya. Perhatikan. Sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Sampai fajar menyingsing. Sampai fajar menyingsing. Dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Kita akan mendapatkan visi yang benar. Ya. Kalau kita memperhatikan perkataan yang disampaikan oleh para nabi. Bagaikan kita memperhatikan sebuah lampu, hanya pelita saja. Tapi ayat mengatakan, di saat kita memperhatikan itu, perkataan para nabi. Apa perkataan para nabi? Perkataan-perkataan nubuatan. Apa itu perkataan-perkataan nubuatan? Perkataan-perkataan ilahi yang belum terjadi, tetapi akan terjadi dan pasti akan terjadi di masa yang akan datang. Saya tidak tahu apa perkataan-perkataan ilahi yang Tuhan katakan buat kita. Lewat kita mendengarkan firman Allah. Saya aminkan, ya Tuhan, itu saya. Nyatakan itu Tuhan. Walaupun sekarang keadaannya berbalik. Tapi satu saat saya yakin, kalau kita perhatikan, maka lihat, pelita itu akan lebih bercahaya, lebih bercahaya. Ayat mengatakan, dia masuk dalam hati kita. Menjadi bintang timur, sampai terang pada saat fajar menyingsing. Apa itu fajar menyingsing? Datangnya Tuhan Yesus kembali ke dalam dunia ini. Amin. Nah, saya akan perlihatkan malam hari ini, ya pagi hari ini yang dikatakan adalah penyebab dia mengalami masa sukar. Saya tidak tahu masa sukar apa yang sudah sedang alami. Saya tidak tahu kepicikan apa yang sudah alami. Pagi hari ini sudah datang, mungkin ada yang mengalami masalah dengan kesehatan. Mungkin ada yang mengalami masalah dalam ekonomi. Mungkin ada yang mengalami masalah bahkan dalam rumah tangga, dalam nikah. Mungkin dengan anak-anak kita. Kita merasakan, Tuhan, saya tidak mampu lagi. Pergumulanku terlalu berat. Yusuf mengalami demikian. Ada masalah yang serasa membuat dia hands up, tidak mampu lagi. Dia tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Perhatikan, di saat itu ada terobosan yang Tuhan kerjakan. Semua mengalami terobosan, amin? Di saat kita tidak mampu berbuat apa-apa, di saat itu kita lihat ada terobosan yang datang dari Tuhan. Walaupun sepertinya kita dibawa lebih dalam lagi. Tapi ingat, sebenarnya kita sedang diangkat lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Saya akan bawa saudara dalam kitab Kejadian pasal 37, terobosan apa yang dialami oleh Yusuf. Ini hal yang baru, yang tidak pernah dia alami.
tetapi membawa dia pada level yang lebih tinggi lagi. Kejadian pasal 37, yaitu nomor satu pada ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24, perhatikan. Ayat yang ke-24. Satu saat Yusuf disuruh oleh orang tuanya. Yusuf, ya Papa, sini aku suruh kamu pergi lihat saudara-saudaramu yang sedang menggembalakan. Lihat orang yang dengar-dengaran. Walaupun dia tahu ya dia akan mengalami penderitaan, tapi dia lakukan saja. Bersama dengan bapaknya, mereka hendak nyopo. Ya, mereka hendak beramah-ramahan. Apalagi kalau jauh. Apa yang terjadi? Betul. Ya. Dari jauh mereka lihat Yusuf datang, mereka sudah mungkin ya rencana jahat. Kita bunuh saja ini. Ya, kita lihat apa yang terjadi dengan mimpinya. Kita bunuh saja. Ya, waktu dia dekat, langsung ditangkap, langsung dilucuti. Kemudian ayat 24 dimasukkan kemana, saudara? Dan mereka tapi kita lihat inilah terobosan yang Tuhan berikan. Ada terobosan, walaupun kita merasakan bukan hal yang baik, tapi Tuhan katakan di sini terobosan. Asal kita mau lakukan, di situ ada jalan terbuka. Amin. Ya, ayat yang ke-24 perhatikan. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Ya, terima kasih. Jadi kita lihat ini terobosan yang Tuhan berikan. Yusuf masuk ke dalam sumur kosong. Saya ingin saudara bisa membayangkan, saudara. Ya. Saya ingin saudara membayangkan. Yusuf masuk dalam sumur kosong. Coba saudara membayangkan, berada di sumur kosong. Apa ini, saudara? Masuk dalam sumur kosong. Mengalami jalan buntu. Coba saudara bayangkan, saudara, sumur kosong. Maju satu langkah, ketemu apa, saudara? Ketemu apa, saudara? Tembok tanah. Maju satu langkah, tembok tanah. Maju satu langkah, tembok tanah. Maju satu langkah, tembok tanah. Tidak ada jalan keluar. Kita mengalami dalam persoalan kita. Seringkali seperti kita berada dalam sumur kosong. Seperti kita terjepit. Kita sudah berusaha. Tapi seperti kita mengalami tembok. Saudara. Kalau cuma tembok bata bisa jebol. Tapi apa kita bisa menjebol tanah, saudara? Kita menghadapi sumur kosong. Di mana-mana seperti kita merasakan tidak ada jalan keluar. Tapi lihat, pada saat ke kiri tidak bisa, ke kanan tidak bisa, ke muka tidak bisa, ke belakang tidak bisa. Satu-satunya jalan keluar dari sumur kosong. Kemana, saudara? Kemana, saudara? Atas. Di saat kita mengalami seperti jalan buntu, tidak ada yang dapat kita harapkan. Perhatikan, sebenarnya keadaan itu adalah keadaan di mana kita dipaksa oleh Tuhan untuk apa? Kita tidak lagi mengandalkan siapa-siapa. Tidak lagi mengandalkan orang-orang di sekitar kita. Tidak mampu menolong kita. Di saat itu kita hanya berharap kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Hanya satu jalan, hanya satu arah. Hanya ke atas saja. Ya. Di saat kita mengalami, kita sudah minta tolong. Seringkali, ya, zaman sekarang, ya, kita berteriak-teriak. Ya, lewat telepon, teriak lewat SMS, lewat BBM, tolonglah saya, aku membutuhkan. Jawaban dari sana, aku juga mengalami yang sama. Aku butuh duit, aku juga butuh duit. Sudah pernah mengalami demikian, saudara? Tolong aku juga lagi sakit. Ya. Tidak ada pertolongan. Di saat itu, semua jalan buntu. Ke bawah tidak bisa, ke samping tidak bisa, ke muka tidak bisa, ke belakang tidak bisa. Satu jalan yang tidak pernah tertutup. Ke atas, berseru kepada Tuhan. Saya ingin membawa saudara dalam satu pembacaan di dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur banyak ayat ini. Raja Daud mengatakan itu. Ya, kitab Mazmur pasal yang ke-130 ada banyak ayat yang menuliskan itu, tapi saya ambil salah satu contoh, saya bikin PR saya, cari di rumah. Banyak zaman sekarang banyak gampang kita mencari itu. Ya, aplikasi-aplikasi dalam gadget kita membuat kita mudah sekali mencari ya ayat-ayat itu. Saya kasih PR ya. 130 kitab Mazmur pasal yang ke-130 ya, Mazmur 130. Oh, luar biasa, Tuhan membawa kita ya. Ayat yang ke
130 ayat yang pertama. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu. Ya Tuhan. Ya Tuhan, dari jurang yang dalam. Betapapun dalamnya persoalan saudara. Dalamnya, ya apa masalah saudara? Dalam hal keuangan, ya, tidak bisa lagi ditebus, tidak bisa lagi ditolong. Parah, sakit penyakit, parah. Dokter mengatakan mungkin hidupmu tinggal 6 bulan, hidupmu tinggal 3 bulan. Dokter sudah angkat tangan, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tidak ada yang mau menolong kita. Kenapa? Terlanjur parah. Seperti di dalam sumur yang dalam. Dalam sumur yang dalam. Tidak ada yang mampu menolong kita. Ya. Pemazmur mengatakan, dari dalam jurang yang dalam, aku berseru kepada Tuhan. Teruskan. Tuhan, ya, dengarkanlah suaraku. Dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian, ya, kepada suara permohonanku. Ya. Jika engkau ya Tuhan, ya, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, ya, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan. Padamu ada pengampunan. Supaya engkau ditakuti orang. Ya, terima kasih dan seterusnya ya. Jadi saya mau mengatakan, kita mengalami mungkin saat jalan buntu, di sumur kosong, situasi sumur kosong, itu adalah situasi yang Tuhan izinkan kita alami. Untuk apa? Kita tidak lagi bisa mengandalkan siapa-siapa. Datang dalam doa. Ini perbuatan yang simple, perbuatan yang sederhana, tetapi sangat berkuasa. Amin. Ya, Yakobus menuliskan, doa orang benar, kalau sungguh-sungguh disampaikan, dia akan sangat berkuasa. Dia seperti dapat membuka langit dan menutup langit. Tidak ada yang tertutup, tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang mau berseru kepada Tuhan. Berdoa, datang dalam doa. Saya ingat salah satu perkataan dari ayah saya, Bapak Pendeta Pongdo Ngalemba, yang mengatakan dalam jemaat, pada saat engkau mengalami kepicikan, pergumulan, begitu beratnya pergumulan, sampai-sampai berdoa pun engkau tidak sanggup. Sudah sesak, hati ini sesak, ada kepahitan, ada masalah. Ya, doa, kita berdoa pun sudah tidak sanggup. Di saat itu Alkitab mengatakan berseru nama Yesus, berseru kepada Tuhan, sebutkan Yesus. Kita berdoa sudah tidak mampu lagi, terlalu berat pergumulan kita, sesak. Tapi bukan berarti tidak ada jalan keluar. Di atas masih ada jalan keluar. Memang ke samping, ke muka, ke belakang tidak ada jalan keluar. Ke atas, serukan Yesus. Ayat mengatakan, dengan kita berseru, kita akan diselamatkan. Amin. Satu-satunya jalan keluar adalah di atas. Satu ayat dalam perjanjian baru, suratan Roma pasal yang ke-10. Suratan Roma, jangan ragu. Alkitab tidak mungkin salah. Ya. Roma pasal yang ke-10, Alkitab tidak mungkin salah. Roma pasal yang ke-10, suratan Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-13. Saya ingin saudara-saudara yang mengalami kepicikan, yang mengalami pergumulan, yang mengalami masalah, dan saudara-saudara mencoba, dan tidak ada jawaban, tidak ada keadaan yang lebih baik. Pagi hari ini, saya mengatakan berseru kepada Tuhan, sebutkan Yesus, maka dia akan menolong kita. Amin. Tolong baca, kita akan baca bersama-sama ya. Kita akan baca bersama-sama. Saya ingin mendengarkan saudara-saudara. Supaya saudara waktu membaca dan saudara lafalkan itu akan nanti kita dengarkan dengan telinga kita, membangkitkan iman kita. Mungkin saudara agak ragu, apa Tuhan masih mendengar doaku? Apa Tuhan ada? Apa Tuhan sanggup menolong aku? Saya mengatakan, bagi Tuhan apa yang sulit terlalu mudah untuk Tuhan selamatkan kita. Amin. Tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara percaya demikian? Amin. Haleluya. Saudara lihat Alkitab masing-masing dan lafalkan, ucapkan, keluarkan supaya telinga saudara bisa mendengarkan. Saudara itu membangkitkan iman saudara. Ya, saya akan hitung ya. Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-13. Baca dengan yakin. 1, 2, 3. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Sekali lagi, ayat yang ke-13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya.
Kalau Yusuf berseru kepada apa yang di muka, tanah tolong aku, tanah tidak bisa menolong aku. Ke samping, tanah tolong aku, tanah tidak bisa menolong. Ke bawah, tanah tolong aku, tidak bisa menolong. Tapi dia ke atas, Tuhan tolong aku. Tuhan Yesus tolong aku. Engkau tidak mampu berdoa lagi. Tapi engkau masih bisa berseru, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Kejadiannya begitu cepat. Saya punya pengalaman, seorang anak muda, dia naik sepeda motor, waktu hujan, dia pakai jas hujan. Jas hujan yang klewer-klewer, saudara. Tanpa dia sadari, ya, ujung dari jubah itu masuk ke trali, dan dia membuat dia jatuh. Cepat sekali kejadiannya. Ya tidak mungkin lagi menolong. Tuhan, Allah Bapa di surga, tolong hamba-Mu yang dalam keadaan genting. Tentu terlalu lama. Tapi dalam keadaan demikian, dia berseru, Tuhan tolong, Yesus, Yesus. Hanya berseru dengan satu perkataan, Yesus tolong. Apa yang terjadi? Memang dia jatuh. Tetapi tangan Tuhan itu seperti menopang dia. Tanpa dia sadari, bukan karena kebetulan saya yakin. Tetapi memang itu jalan Tuhan. Orang-orang yang membersihkan jalan itu, biasanya ada tanah-tanah pasir-pasir, ditumpuk-tumpuk. Ada bagaikan gunung-gunung kecil, untuk nanti diangkat. Belum sempat diangkat. Dan dia jatuh tepat kepalanya itu, tepat pada itu. Tidak terjadi apa-apa. Waktu dia jatuh, dia merasakan seperti tangan Tuhan yang kuat, yang lembut menopang kepalanya. Dia jatuh. Tapi seperti ayat mengatakan, walaupun jatuh, tidak tergeletak. Amin, kasih. Yesus tolong aku. Coba dia tidak berseru. Jatuhnya di mana, mungkin pas di median jalan itu, ceder kepalanya. Habis. Tapi berseru. Sumur kosong memaksa kita untuk hanya berharap kepada Dia. Pagi hari ini, kepada siapa kita berharap? Berseru nama Yesus. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Akan datang pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah berlama-lama. Tuhan selalu datang pada waktunya. Ya, Petrus pada saat dia tenggelam, dia bisa berseru kepada Yakobus, kepada Andreas, kepada siapa-siapa, tolong aku. Tapi dia tidak lakukan sebab mereka tidak mampu menolong. Pada saat dia berseru, Tuhan tolong. Tangan Tuhan tepat datang pada waktunya. Mengangkat dia. Saudara mau mengalami pertolongan tepat pada waktunya, amin. Berseru nama Yesus. Berseru kepada dia. Sumur kosong memaksa dia hanya satu jalan keluar ke atas. Ya, yang kedua, kita lihat ya. Pada ayat yang ke-27, kitab Kejadian pasal yang ke-27. Kitab Kejadian pasal 37, maafkan. Ayat yang ke-27. Ayat 27 dan 28. Haleluya. Ayat 27 dan 28. Marilah kita jual kepada dia, kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia. Ya. Karena ia saudara kita. Nah. Darah daging kita. Terus. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ya. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, ya, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Terus. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu. Kepada orang Ismail itu. Dengan harga 20 shikal perak. Ya. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Terima kasih. Saudara, yang kedua apa, saudara? Dijual. Dijual. Dijual untuk jadi apa? Jadi budak. Zaman dulu, saudara, kalau seseorang sudah dijual, habis. Jadi budak seumur hidup, sampai mati jadi budak. Sebab ada cap. Entah capnya di sini, entah cap di mana, ada cap bahwa dia ini adalah budak. Ya, dia akan jadi budak seumur hidup. Tamat riwayatnya, habis. Ya, tapi Yusuf justru lewat dia dijual, dia lebih dekat dengan kemuliaan yang Tuhan berikan. Seandainya Yusuf masih di rumah bapa, seandainya Yusuf masih bersama-sama dengan Yakub, Yusuf paling banter jadi ya, anak siapa, saudara? Anak papa, ya, anak mama atau anak papa. Paling banter situ. Yusuf tidak pernah jadi kuasa atas seluruh Mesir. Tidak pernah. Tapi kita lihat ada jalan baru, ada terobosan yang tidak pernah kita bayangkan. Lewat pengalaman-pengalaman yang pahit, bahkan yang tidak kita sukai. Tapi di sana Tuhan membawa kita pada level yang lebih tinggi. Dijual. Apa itu dijual, saudara? Dijual itu artinya mengalami penebusan. Kalau dijual berarti ada yang apa, saudara?
membeli. Bahasa rohani. Ya, saya tidak berbicara tentang bahasa teks original teks atau apa. Tapi saya akan menggunakan bahasa rohani dari kata dijual adalah mengalami penebusan. Di saat kita mengalami pergumulan, di saat kita mengalami masalah, sebenarnya adalah saat kita mengalami penebusan. Apa itu penebusan? Kelepasan dari ikatan-ikatan yang tidak baik. Ada ikatan-ikatan dosa. Setiap dosa punya kuasa mengikat seseorang. Dan kalau seseorang sudah tertawan oleh dosa, tidak mampu untuk melepaskan diri. Hanya Tuhan yang menebus kita. Seandainya Tuhan tidak menebus kita, kita tertawan dalam dosa dan kita mati dalam dosa, masuk neraka. Siapapun kita. Tapi Alkitab mengatakan, kita ditebus. Oleh apa, saudara? Oleh apa? Memang Yusuf dibeli dengan harga berapa, saudara? 20 keping perak. Tuhan Yesus dijual dengan harga berapa? 30 keping perak. Tapi Tuhan katakan kita ditebus bukan dengan perak, bukan dengan emas, tapi oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba kita ditebus. Satu ayat lagi, kitab Wahyu. Ya, kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang kelima. Kitab Wahyu pasal yang kelima. Kita ditebus dari segala kekafiran kita, dari segala ikatan kita. Saudara, semua yang ada di dunia ini mengandung kuasa untuk mengikat. Coba saudara perhatikan hari-hari ini. Ikatan apa yang paling mengikat manusia modern? Apa saudara yang paling mengikat? Kalau zaman dulu kita pergi-pergi tidak bawa HP ya biasa, santai aja, tenang aja. Coba sekarang saudara. Lebih baik tidak bawa Alkitab daripada tidak bawa HP. Kira-kira begitu saudara. Kalau tidak bawa HP, aduh bingung saudara. Aduh gimana ini? Dan tiap hari, tiap detik, tiap menit selalu dipaksa untuk melihat itu. Lagi kerja, lagi jalan. Bisa melihat ada banyak orang-orang kecelakaan. Sebab apa? Nyetir lihat HP. Jalan lihat HP. Nggak tahu mobil cedar. Ya. Nggak tahu ada lubang masuk. Ya. Banyak kecelakaan. Sambil masak pegang HP. Begitu diikat. Ya. Ibu-ibu yang sedang mengurus anaknya sambil tangan kanan pegang anak, tangan kiri pegang HP, sudah begini. Bagaimana? Ada ikatan-ikatan. Ya, katakan bukan dosa, tapi paling tidak sudah membelenggu kita, sudah memenjara kita. Kita perlu mengalami kebebasan, amin. Kita perlu mengalami kelepasan, kita perlu mengalami ketebusan. Hanya oleh darah Tuhan. Ya, kitab Wahyu pasal yang kelima, ayat yang ke-9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Ya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembeli dan dengan darahmu. Ini darah yang membayar kita, menebus kita. Bukan menjadi budak Firaun, bukan menjadi budak Potifar. Tapi kita ditebus menjadi anak Allah, menjadi miliknya Allah, menjadi hamba-hamba Allah. Teruskan. Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan ayat yang ke-10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Luar biasa. Kalau Tuhan menebus kita, kalau Tuhan memilih kita, Tuhan akan mengangkat kita pada level yang lebih tinggi. Kita orang kafir. Tapi ayat mengatakan kita dilayakkan menjadi hamba-hamba, menjadi imam-imam. Orang Israel, perhatikan, tidak semua orang Israel bisa menjadi imam. Hanya orang-orang dari suku Lewi. Tidak semua orang-orang suku Lewi bisa menjadi imam. Hanya orang-orang dari Bani Kehat. Tidak semua orang dari Bani Kehat bisa menjadi imam. Hanya orang-orang dari keturunan Harun. Betapa selektif untuk menjadi imam-imam. Tapi ayat mengatakan, zaman perjanjian baru Tuhan bukakan. Siapapun kita, orang apapun kita, suku apapun kita, dari segala macam suku bangsa, kita ditebus oleh darah Tuhan untuk menjadi imam-imam bagi Allah, menjadi raja-raja bagi Allah. Siapa yang ingin menjadi, yang rindu menjadi imam-imam dan raja-raja? Siapa? Sebab hanya imam-imam dan raja-raja yang akan menghuni kerajaan surga. Yang tidak menjadi imam-imam dan tidak menjadi raja-raja, tidak ada tempat dalam kerajaan surga. Sebab di sana kerajaan para imam, di surga adalah kerajaan para raja. Di mana raja dari para raja itu raja di atas segala raja.
Imam daripada imam-imam adalah imam besar. Dia menjadi imam-imam. Oleh sebab itu kita harus menjadi ini. Mengalami penebusan, tidak ada jalan lain. Ya, Wahyu menuliskan, hanya lewat penebusan. Hanya lewat penebusan. Dan yang ketiga, saya mau cepat, ini poin yang ketiga. Ya, ini jalan keluar. Lewat kesulitan, lewat masalah. Ya, ada orang-orang yang sudah dengar firman Allah, tetapi tetap seperti tidak mau, tidak bisa mengalami kelepasan. Tuhan izinkan dia mengalami kesulitan. Saya memiliki paman, sebelum saya masuk pada poin yang ketiga, saya sempat saja ya. Seorang paman, dia sangat terikat dengan ikatan rokok. Sangat terikat dengan ikatan rokok. Dinasehati ayah saya, sudah berhenti merokok, kamu buang uang, merusak kesehatan. Gak mau, Iya, tapi tidak pernah lepas. Satu saat Tuhan izinkan dia masuk dalam pengalaman kesulitan. Sakit, hampir mati. Dokter kasih dua kemungkinan, kamu mau merokok atau kamu mau hidup. Kamu merokok atau mau hidup. Ya, sudah ada pengalaman kesulitan. Tapi dalam pengalaman kesulitan itu dia dilepaskan. Saya tidak tahu pengalaman kesulitan apa yang sudah alami. Saya sangat percaya di situ Tuhan sedang melepaskan kita. Tuhan sedang mengerjakan penebusan untuk kita layak menjadi imam-imam dan raja-raja. Amin. Haleluya. Yang ketiga, lanjut ya. Yang ketiga, di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-37, ayat yang ke-31. Kejadian pasal 37, ayat 31. Oh, luar biasa. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Ya, terima kasih. Jubah Yusuf itu dicelup dalam darah. Jubah Yusuf dicelup dalam darah. Semua teks Alkitab tentang darah itu berbicara tentang sengsara. Darah berbicara tentang pengalaman kematian. Tapi perhatikan, Yusuf jubahnya yang maha indah, yang sangat disayangi, dicelup dalam darah. Secara jasmani, ya apapun yang dicelup dalam darah, jadi apa, saudara? Jadi bersih apa jadi kotor, saudara? Jadi bersih atau jadi kotor, saudara? Kotor. Pada awalnya jadi merah, tapi lama-lama jadi kecoklat-coklatan, mungkin jadi hitam pada akhirnya. Tetapi darah anak domba yang mencelup ya, yang membasuh kita. Kalau kita masuk dalam pengalaman penderitaan bersama dengan Tuhan, kan lagi karena kesalahan, kita tidak berbuat salah. Saudara yang bingung, saudara. Dulu waktu belum kenal Tuhan, enggak ada penderitaan. Tapi waktu kenal Tuhan, saya sudah sungguh-sungguh ibadah, melayani, setia. Tapi kok ada penderitaan, ada pergumulan. Bahkan saya sudah berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tapi seperti Tuhan tidak menolong. Seperti Tuhan membiarkan. Saya mengatakan, bukan Tuhan tidak mau menolong. Bukan Tuhan tidak mampu menolong. Tetapi Tuhan ingin jubah kehidupan kita dicelup dalam darah anak domba itu. Kenapa? Sebab setiap orang yang jubahnya dicelup dalam darah anak domba, kitab Wahyu mengatakan, nanti dia akan menjadi orang-orang yang dilayakkan berada di hadapan Tuhan dengan pakaian putih bersih. Saya membayangkan pagi hari ini pakaian kita berwarna-warni. Ya, tapi satu saat kalau engkau rela, walaupun tidak salah, walaupun tidak ada kesalahan, tetapi toh kita mengalami penderitaan. Saudara, engkau sedang seperti dicelup dalam darah anak domba. Engkau satu saat engkau akan lihat, ya Tuhan, waktu engkau keluar pakaian jubah putih. Kitab Wahyu pasal yang ke-7. Rasul Yohanes melihat ada begitu banyak orang dari segala macam suku, bangsa dan bahasa dengan jubah putih dan dengan daun palem di tangan mereka. Mereka berseru memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dia terheran-heran, kok bisa? Dari mana mereka datang? Ada suara mengatakan, dan Rasul Yohanes mengatakan, aku tidak tahu Tuhan, Engkau yang tahu. Ya, jawabannya apa? Mereka adalah orang-orang yang membasuh jubah mereka di dalam apa, saudara? Darah anak domba. Penderitaan bukan lagi karena salah, tapi penderitaan yang Tuhan izinkan. Engkau sedang melayani, engkau sedang giat-giatnya, tetapi tetap ada masalah, tetap ada penderitaan.
Kenapa Tuhan? Engkau periksa, tidak ada masalah, tidak ada sesuatu yang salah. Engkau sudah menjaga hidup suci, tetapi toh masih mengalami pergumulan. Ayub, orang benar, orang kudus, tetapi Tuhan izinkan mengalami. Di mana jawabannya? Tuhan sedang mencelup engkau di dalam darah anak domba, membasuh pakaianmu supaya engkau dilayakkan. Satu saat lewat pengalaman itu engkau dilayakkan dengan pakaian putih, jubah putih, dilayakkan berdiri di hadapan Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah siang malam untuk selama-lama dalam kerajaan surga. Tidak ada orang yang tidak mau mengalami ini yang boleh masuk dalam kerajaan surga. Tidak ada orang yang akan masuk dalam kerajaan surga tanpa melewati pengalaman dibasuh dalam darah anak domba. Oleh sebab itu pagi hari ini jawaban ini saya katakan. Mungkin engkau sempat bingung, putus asa. Kenapa Tuhan? Saya melayani. Tapi kenapa masalah itu tetap ada? Tetap sakit itu masih ada. Dan saya sudah berdoa. Tadi kita dengarkan, kita berseru dan mengalami pertolongan. Tapi kenapa saya berseru? Tapi seperti Tuhan tidak menolong. Tuhan sedang membasuh. Ada waktunya. Ada waktunya. Tuhan akan membuat setiap persoalan itu menjadi darah anak domba untuk membuat kita putih bersih. Ayat mengatakan kita dilayakkan dengan pakaian kemuliaan. Semoga ini tidak membuat saudara bingung dan putus asa, tapi tetap mengikut Tuhan apapun yang kita alami. Amin. Inilah firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Yusuf mengalami 3 terobosan. Dalam sumur yang kosong, dia dijual, jubahnya dibasuh di dalam darah anak kambing dulu. Tetapi kita dibasuh dalam darah anak domba, melayakkan kita di hadapan tahta untuk menjadi penyembah-penyembah. Ya, sebagai ayat terakhir dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7, Wahyu pasal yang ke-7, luar biasa. Wahyu pasal 7, jangan putus asa, jangan bimbang, jangan bingung. Wahyu pasal yang ke-7, ayat yang ke-9, Wahyu pasal 7 ayat yang ke-9 lebih dulu. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang... Semoga dari sekian banyak manusia, dari sekian juta, sekian miliar, saya tidak tahu apa mencapai triliun, sekian miliar manusia yang pernah tinggal di dunia ini, yang menjaga hidup suci, mereka berseru ya kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Mereka berada di hadapan tahta Tuhan. Memakai apa? Yang tidak dapat terhitung banyaknya. Nah, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, ya, berdiri di hadapan tahta ya, dan di hadapan anak domba. Perhatikan. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ya. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah, duduk di atas tahta ya, dan bagi anak domba. Ayat 14 perhatikan. Loncat ke ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Kesusahan besar. Dan mereka kalau masalah-masalah besar, kalau sakit-sakit parah, semuanya serba besar dan seringkali membuat kita sudah tidak mampu lagi. Mungkin kita sedang mengalami putus asa. Kita berseru, tetapi seolah-olah tidak ada pertolongan. Ada masalah besar. Ya, sudah sampai pada batas kemampuan kita. Kita tidak mampu lagi, Tuhan. Saya menyerah, saya tidak mampu lagi. Ada masalah besar, kesusahan besar. Terus kan? Dan mereka telah mencuci jubah mereka. Tapi perhatikan, di saat itu kita sedang mencuci jubah kita. Dan membuatnya putih ya, di dalam darah anak domba. Haleluya. Semoga ini kita alami. Amin. Kita menjadi putih bersih di hadapan Tuhan. Menjadi penyembah-penyembah. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Haleluya. Ada di antara kita yang sedang mengalami persoalan,